Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 KBI akan mempresentasikan cara penggunaan website Uniprot, Drugbank, dan OMIM dalam analisis protein. Hmm. Pertama-tama, sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu ada saya Sri Rahma selaku moderator, lalu ada Raffi Ramadan, ada Zafira Humaidah, Fibi Febrianti, Aulia Nurul Zuhri, Fahri Iqbal, dan Atika Yudhistira. Pertama akan dibawakan oleh Zafira. Kepada Zafira, mungkin dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk menemukan total database dan natural varian dari suatu protein di UniProt. Pertama-tama, kita harus masuk ke Chrome, kemudian ketik UniProt di kolom section. Terus saat sudah ketemu seperti halaman ini, dilanjutkan dengan menekan web yang pertama ini, UniProt. Nah, setelah kita memasuki halaman Uniprot, akan tampil tampilan seperti ini. Dan di sini ada kolom section Uniprot KB. Nah, di sini kita langsung aja cari protein yang akan kita cari. Di sini kita akan mencari crush. Nah, setelah kita sudah mengetik, kan kolom search. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, dari protein ini terdapat 9.794 result. Nah, itu adalah total dari database yang tersedia di web ini atau di aplikasi Uniprot. Selanjutnya itu kita akan mengetahui di mana natural varian dari suatu protein. Nah, dari hal ini kita masuk ke customize column. Nah, setelah kita masuk ke customize column, kita masuk ke menu sequence. Nah, di sini banyak sekali yang bisa kita centang. Nah, jika belum dicentang natural varian, untuk kita melihat natural varian, kita harus mencentang bagian natural varian. Jika belum dicentang, maka dicentang, kemudian tekan enter. Nah, maka akan keluar seperti di atas. Nah, di sini adalah tipe-tipe natural varian dari protein ini. Pada hal ini, banyak sekali natural varian dengan total natural varian itu ada 34 natural varian. 34 natural varian yang dapat kita akses. Nah, itu terletak di protein yang pertama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengetahui nama suatu protein, gen, dan organismenya. Nah, kita dapat mengetahuinya dengan menekan ID entry yang ada di atas ini, bagian ini. Tekan. Nah, kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Pada protein ini atau PO 111 100 1116 Toras Uman itu memiliki nama protein J tipase Cras. Selanjutnya, gen dari protein ini adalah Cras dan organisme Homo sapiens. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Zafira. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Raffi. Pada Raffi disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi molekuler dari protein RASK ini. Nah, di bagian laman protein tersebut, kita cukup scroll ke bagian bawah, hingga ke bagian gene ontologi. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi dari protein ini secara molekuler, fungsi molekulernya. Nah, protein ini memiliki fungsi untuk sebagai berikatan dengan DNA,
dan RNA. Terus juga memiliki aktivitas faktor transkripsi pengikat DNA. Terus juga memiliki aktivitas katalis. Terus kemudian juga memiliki berikatan dengan sinyal reseptor dan berbagai fungsi lainnya. Ada juga yang sebagai berikatan dengan sitoskeletal protein. Terus juga ada sebagai berikatan dengan metal ion. Nah, untuk selanjutnya kita bakal melihat fungsi dari protein ini secara pada proses biologis. Nah, kita bisa lihat di sebelahnya. Protein ini secara biologis memiliki beberapa fungsi. Nah, seperti yang terlihat, protein ini itu memiliki fungsi dalam proses sistem imun, terus juga dalam proses metabolisme karbohidrat, metabolisme DNA, metabolisme lipid, terus juga dalam siklus sel, tingkah laku, populasi proliferasi, populasi sel, katabolik proses, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Raffi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilahkan. Selanjutnya itu pembahasan tentang subcellular location atau lokasi dari subcellular protein Cas ini, di mana ini terdapat tentunya pada human antigen. Dari gen ontologi yang menampilkan fungsi dari molekuler ini, lalu fungsi dari proses biologinya, kita scroll ke bawah. Nah, sampai bertemu di text subcellular location, di mana di sini terdapat gambar dari letak protein ini, lalu di sampingnya ini letak dari protein ini, yaitu pada sel membran, pada endomembran seperti sitoplasma dan sitosol, lalu pada isoform 2B pada membran sel. Lalu untuk pertanyaan berikutnya yaitu mengenai struktur protein, kita bisa klik di kiri atas ini, yaitu ada kata-kata struktur biar lebih cepat menemukannya gitu. Nah, ini merupakan struktur protein dari Cas tersebut. Ini. Baiklah, penjelasan selanjutnya dikembalikan pada moderator. Terima kasih Aulia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Feby. Pada Feby dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan mentutorialkan cara mencari penyakit berhubungan dengan protein yang ingin kita analisis. Nah, di sini kita menggunakan web UniProt. Di sini setelah kita klik UniProt, nanti akan muncul search bar untuk kita mencari protein yang kita ingin analisis. Di sini kami ingin menganalisis KRAS. Kita klik di sini KRAS. Enter. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada beberapa pilihan. Kami ingin memilih yang RASK pada kuman. Kita klik yang ini. Nah, di sini ada berbagai macam fitur, ada function, name, taxonomy, dan lain-lain. Untuk mencari penyakit yang berhubungan dengan protein RASK ini pada human, kita klik yang disease and variants. Nah, di sini kita lihat ada beberapa penyakit yang terlibat. Yang pertama itu leukemia akut myelogenous atau ML. Nah, kemudian juga ada, kita scroll ke bawah, leukemia yang juvenile myelomonocytic. Scroll ke bawah, ada Noonan syndrome 3. Kemudian juga ada gastric cancer. Ada juga cardiovascular
Cutaneous Syndrome 2, ada Akuletal-Dorel Syndrome, ada Skimming-Verstein-Nim Syndrome, dan itu semua penyakit yang terkait dengan protein RASK tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Feby. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahri. Boleh Fahri mungkin dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, di mana di sini saya akan menjelaskan medicine target dari protein keras ini. Langkah pertama itu, kita scroll ke bawah di website Uniprot ini, sampai dia di menu chemistry. Lanjut scroll ke bawah. Nah, setelah terlihat menu chemistry di sini, dapat kita lihat bahwasanya ada menu drug bank. Nah, inilah medicine target dari protein keras ini, di mana ada 4 medicine target, yang mana ada 3,7 trimethyl, ada adagrasib, farnesyl disfosfat, dan juga sotorasib. Nah, untuk melihat di drug bank itu, kita pilih salah satu di antara keempat ini. Misalnya, saya memilih yang di atas ini. Lalu kita klik. Nah, inilah target medicine yang pertama yang kita lihat tadi. Lalu, bagaimana cara kita untuk melihat generic name-nya, association number, struktur obat, dan juga chemical formulanya. Caranya itu kita scroll ke bawah. Nah, di menu identification, ini adalah generic name-nya dari target medicine, target protein keras ini. Nah, untuk melihat association number, ini ada menu drug bank association number, yang mana association number-nya itu adalah DB07771. Lalu untuk strukturnya ini dapat kita lihat di sini. Untuk chemical formulanya itu ada C17H30NO5P dan juga sinonimnya ini. Baik, untuk melihat target medicine dari protein keras ini, di fitur bagian kiri ini kita pilih menu targets. Setelah itu dapat kita lihat di sini bahwasanya ada 3 targetnya. Yang pertama itu ada GTPase class, yang mana general function-nya itu adalah RAS protein bind GDP or GTP and process intrinsic GTPase activity, di mana dia itu membantu pengikatan protein terhadap GDP atau GTP dan juga memungkinkan aktivitas intrinsik dari GTPase ini. Lalu dia juga plays an important role in the regulation of cell proliferation, yang mana dia juga berperan penting dalam regulasi proliferasi sel. Lalu, dia juga berperan penting in promoting oncogenic events by inducing transcriptional silencing of tumor suppressor genes or TGSGS and colorectal cancer. Dan juga di sini dia juga berperan penting dalam menginduksi peristiwa transcriptional silencing TSGS dalam kanker kolekteral. Untuk target yang kedua itu ada protein farnesyltransferase. Ini adalah target yang kedua. Lalu yang target yang ketiga ada protein farnesyltransferase subunit beta. Nah, itulah ketiga target dari protein keras ini. Nah, untuk selanjutnya itu, untuk melihat nama penyakit dan fenotip gen relationship pada OMIM, kita dapat kembali ke Uniprot tadi. Setelah itu, kita klik Disease and Variants. Lalu, di sini kita dapat melihat see also MIM 601626. Ini merupakan kode untuk melihat penyakitnya di OMIM. Langsung saja kita klik kode ini. Nah, dapat terlihat langsung bahwasanya penyakitnya itu adalah leukemia dan juga akut myeloid atau AML. Di sini terlihat bahwasanya fenotip gen relationship ini sangat banyak, ada di lokasi 2P23.3. Lalu untuk inheritance-nya itu pada umumnya ini dia adalah AD. Dan juga dia terpaut pada fenotip mapping key umumnya di nomor 3.
Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Fahri. Mungkin mungkin sekian dari kami. Saya selaku moderator akan menutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.